hari ini. Semoga selalu sehat dan tentunya terus semangat ya. Senang sekali saya Widi Dwinanda dapat hadir menjumpai Anda dalam program Bincang Kita untuk membahas seputar kesehatan. Nah, bicara mengenai kesehatan nih saudara, tentunya di tengah pandemi COVID-19 ini kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Seperti yang telah kami lakukan, segenap tim produksi dan juga pengisi acara termasuk saya sudah melakukan swab antigen sebelum produksi ini berlangsung, dan selama produksi ini berlangsung pun kami selalu menjaga jarak dengan menggunakan masker. Ya, kita kembali ke tema kita hari ini mengenai kesehatan, yaitu kanker, di mana saudara, kanker merupakan penyakit yang mematikan. Dan pada umumnya penyakit ini tidak menimbulkan gejala pada awal perkembangannya, sehingga baru terdeteksi setelah masuk atau mencapai stadium lanjut atau stadium akhir. Dan biasanya untuk penanganan dilakukan dengan tindakan operasi atau kemoterapi. Lantas, adakah penanganan lain tanpa operasi atau kemoterapi untuk penyakit kanker ini? Kita akan membahasnya selama 30 menit ke depan, tentunya hanya di Bincang Kita. Ya saudara, untuk membahas tema kita hari ini mengenai kanker, tentunya saya tidak sendiri, sudah ada dua praktisi kesehatan dari CMI telah hadir di studio. Ada Dr. Haidar Zain. Halo dokter, apa kabar? Halo Mbak Widi, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan juga ada Dr. Ira Dita Diantika. Halo Dr. Ira, apa kabar? Baik Mbak Widi, alhamdulillah. Alhamdulillah, ini narasumbernya juga sehat-sehat dan tentunya akan memberikan informasi yang menyehatkan begitu ya, yang bermanfaat untuk Anda saudara. Insya Allah. Nah, kita akan membahas mengenai kanker. Dokter, biasanya kanker itu kan muncul tiba-tiba begitu ya. Kadang orang kaget, loh kok ternyata sudah stadium lanjut begitu. Sebenarnya apa sih kanker itu dan kenapa bisa datang di manusia atau manusia itu bisa mengidap kanker? Oke. Sebetulnya munculnya kanker itu nggak secara tiba-tiba ya Mbak Widi ya. Jadi munculnya kanker itu sebenarnya proses yang cukup lama, 5-10 tahun lah kira-kira ya. Nah, 5-10 tahun ke belakang itu proses munculnya. Namun mungkin baru dirasakan oleh sang pasien ya saat hari itu juga, saat ada benjolannya, seperti itu. Nah, memang tubuh kita tuh sebenarnya sangat tersusun secara rapih. Nah, unsur kimiawinya ini sangat tersusun. Nah, cuman pada pasien kanker ini ada ketidakseimbangan kimiawi, gitu, sehingga menyebabkan mutasi genetik yang abnormal. Yang biasa disebut dengan apa? Biasanya mutasi DNA, RNA seperti itu ya. Nah, fungsi DNA sendiri padahal dia untuk memerintah sel-sel untuk bekerja. Salah satunya untuk tumbuh dan berhenti tumbuh. Nah, pada kasus kanker itu, si DNA ini dia tidak memberikan perintah yang baik, sehingga sel yang seharusnya cukup sampai situ saja tumbuhnya. Nah, dia malah masih tumbuh terus-terus. Akhirnya kan jadi benjolan, kita bisa sebut dengan tumor. Nah, kalau misalkan dia sifatnya ganas, ini kita disebut dengan kanker, kayak gitu. Jika sudah ada perubahan gen seperti yang disebutkan oleh Dr. Haidar, apakah masih bisa sembuh atau dikembalikan seperti semula nih dok? Yang namanya semua penyakit pasti ada obatnya. Jadi tenang saja, untuk semua pasien kanker harus optimis, semangat, bisa sembuh karena ada obatnya. Jadi obatnya itu ya untuk mengembalikan unsur kimiawi seperti semula. Jadi kalau misalkan istilah anak zaman sekarang nih Mbak Widi, namanya install ulang. Oke, diinstal ulang tuh ternyata bisa ya? Iya, jadi DNA yang tadinya sudah error kodenya, nah kodenya diperbaiki supaya dia bisa mengembalikan sistem seperti semula. Kalau sistemnya udah baik, otomatis ya hardware-nya atau tubuhnya ini jalannya juga bakal lebih baik gitu. Tapi yang kita ketahui biasanya kalau pasien kanker kan identik dengan penanganan secara untuk operasi ya, atau pengangkatan tumor itu sendiri ataupun kemoterapi untuk kanker darah. Apakah tujuannya itu seperti apa sih sebenarnya? Oke, jadi tujuan untuk diambilnya atau dilakukan operasi itu yang pertama yaitu mengambil si benjolan tersebut agar tidak menghalangi fungsi tubuhnya. Sebagai contohnya misalkan berada di usus gitu ya Mbak, atau kanker di dalam usus. Kan kalau misalkan ada benjolan dan tidak diambil, itu kan akan menutupi jalannya pembuangan fesesnya, jadi tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, makanya dilakukan pengambilan atau dilakukan operasi tersebut agar fungsinya bisa kembali lagi normal. Kemudian ataupun di payudara, misalkan kan ada kalau biasanya sudah ada luka seperti itu ya Mbak ya. Kalau luka ingin diambil karena pengen estetiknya bagus ya bisa saja, tapi itu tidak
untuk menghilangkan atau menyembuhkan si kankernya tersebut gitu. Hanya mengambil rumahnya saja si kanker ini, seperti itu. Oke, berarti seberapa efektif sebenarnya untuk pengangkatan itu? Sebenarnya bukan efektif atau enggaknya ya, karena tadi kan untuk mengembalikan fungsinya. Jadi untuk sementara ya daripada pasiennya susah BAB, itu kan juga menderita pasiennya ya. Jadi dikurangi dulu lah gejala susah BAB-nya itu dengan cara operasi. Nah, namun tetap ada pengobatan yang untuk mengarah melawan ke akarnya. Karena kan akarnya sebenarnya bukan di benjolan itu, tapi ada di darah, di DNA yang tadi terjadi mutasi itu. Nah, ini dia nih yang harus diperbaiki, seperti itu. Berarti memang harus juga yang ditangani itu sumbernya ya. Sedangkan betul. kalau operasi bisa dikatakan itu adalah penanganan yang sementara begitu. Karena bisa juga terjadi penyebaran kalau akarnya itu tidak disembuhkan begitu atau tidak diangkat sepenuhnya. Sedangkan kalau untuk operasi tidak bisa 100% diangkat sampai akar-akarnya atau bagaimana nih, Dok? Iya, karena kan tadi sudah disebutkan Dr. Haidar bahwa kanker ini sebenarnya awalnya ada di darah, akarnya ada di darah. Baik. Gitu. Jadi bukan si tumornya itu ya? Jadi mungkin pemirsa di rumah banyak sekali yang pernah dengar kalau misalkan setelah operasi kok muncul benjolan lagi. Dia menyebar kemana-mana begitu? Betul, karena ini bukan yang diatasi itu bukan si penyebab akarnya ini. Jadi akarnya belum diatasi, makanya bisa tumbuh lagi seperti itu. Jadi ada penanganan lain selain operasi ataupun kemoterapi di CMI begitu ya? Seperti apa penanganannya? Untuk penanganan di CMI itu pertama itu kita tidak melakukan operasi dan tidak kemoterapi, itu yang pertama Mbak. Kita memberikan obat kepada pasien yang harapannya adalah untuk mengembalikan lagi unsur-unsur yang tadi sudah tersusun rapi, kemudian kan karena pola hidup, gaya hidup, makanya dia ada perubahan, kemudian dikembalikan lagi, diinstal ulang lagi. Ya, itu ada di CMI seperti itu. Dengan menggunakan seperti apa? Dengan menggunakan metode Dr. Ibnu Sina. Oke, ya, kita sebutnya ini menarik itu. nih. Ini ada metode Dr. Ibnu Sina. Mungkin ada juga yang akhirnya beranggapan metode Ibnu Sina apakah ini alternatif, pengobatan alternatif atau bagaimana? Bisa dijelaskan mungkin biar lebih clear lagi nih, Dok? Kalau mungkin perlu digarisbawahi dulu ya bahwa Dr. Ibnu Sina itu adalah dokter yang ada di abad 17 sebelum ada dokter-dokter sekarang ini ya. Yang dimana apakah ini itu alternatif atau bukan, sebenarnya ini adalah ilmu dokter juga gitu ya. Berarti masih berkaitan dengan tindakan medis juga nih, Saudara. Betul, iya, karena kita juga diiringi dengan pengobatan medis zaman saat ini ya, yang dimana misalkan ada pasien yang memang keadaan umumnya jelek atau buruk, maka akan dilakukan perbaikan dengan dokter-dokter spesialis yang terkait. Misalkan penyakit dalam, salah satunya seperti itu. Berarti memang benar-benar terintegrasi. Betul sekali. Antara metode medis yang sekarang dilakukan dengan metode Ibnu Sina begitu ya. Ini sangat menarik sekali karena kita bisa gali lebih dalam lagi bagaimana keistimewaan dari metode Ibnu Sina ini dan bagaimana cara atau sistem penanganan untuk penyakit kanker melalui metode Ibnu Sina. Kita akan gali lebih dalam usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami, tentunya masih di Bincang Kita, masih bersama saya Widi Dwinanda dan juga ada Dr. Haidar dan Dr. Ira dari CMI. Nah, ini dikatakan di segmen sebelumnya bahwa di CMI juga ada sebuah metode bernama metode Dr. Ibnu Sina ya, begitu, yang bisa menangani penyakit kanker tanpa operasi dan kemoterapi. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi sebenarnya metodenya seperti apa sih, sistem pengobatannya, tahap-tahapannya begitu? Mungkin saya coba jelaskan ya ke pemirsa semua. Jadi untuk metode pengobatannya seperti apa, kita kembalikan lagi kepada penyebabnya apa. Nah, jadi penyebab kanker ini kan tadi seperti yang saya bilang, bahwa ada ketidakseimbangan unsur kimia di dalam tubuh, sehingga menyebabkan adanya mutasi genetik, atau mutasi dari DNA atau RNA, seperti itu. Nah, ini yang kita perbaiki, jadi bukan hanya memperbaiki benjolannya saja, gitu. Nah, bukan mengangkat saja. Jadi kita ke akarnya, jadi memperbaiki akarnya, seperti istilahnya menginstal ulang yang tadi sudah saya bilang. Nah, itu dengan cara apa? Dengan cara pasien sebenarnya tidak perlu operasi gitu, jadi cukup minum obat. Jadi cukup minum obat. Yang memang diformulasikan khusus untuk si pasien itu ya? Betul, jadi untuk setiap pasien karena kan kondisi darahnya itu berbeda, jadi ketidakseimbangan kimiawinya juga berbeda di dalam tubuh. Jadi inilah uniknya, jadi setiap pasien itu unik, jadi untuk obatnya juga unik.
Jadi dia itu personalize ya, untuk setiap pasien itu berbeda seperti itu. Jadi dipastikan bahwa formula yang diberikan kepada pasien satu dengan pasien yang lainnya itu pasti berbeda karena Pasti kondisi berbeda. darahnya juga berbeda meskipun Betul. penyakitnya sama ya dok Betul. ya. Nah untuk efek sampingnya ini kan memasukkan obat ibaratnya ya di dalam tubuh. Apakah ada efek samping seperti kalau kemoterapi mual-mual atau bagaimana begitu? Jadi mungkin yang ditakutkan oleh pemirsa di rumah sekalian adalah efek samping dari suatu pengobatan seperti itu ya. Nah, karena ini sesuai yang tadi sudah saya bilang, obatnya ini dia personalize. Jadi disesuaikan kondisi tubuh dari pasien. Jadi untuk efek sampingnya sendiri itu sangatlah minimal. Bahkan banyak yang pasien merasa nyaman dengan obat ini. Mungkin kalau dibilang efek sampingnya apa, yang sering dibilang oleh pasien itu adalah nyeri. Nah, di sini saya mau menjelaskan kenapa nyeri itu bisa muncul sih pada pasien yang minum obat kita. Jadi kita anggap aja nih, yang namanya benjolan atau kanker itu kan dari tubuh kita sendiri. Nah, misalkan tubuh kita tuh dilukai, di kulit aja contohnya di sini ya, di kulit digores, terasa sakit nggak? Pasti sakit. Sakit. Begitu juga kalau si kanker yang mana ini adalah bagian dari tubuh kita sendiri itu dirusak, jelaslah sakit seperti itu. Nah, apalagi juga di sini ibaratkan tadi kan ada istilah install ulang ya. Nah, yang sistemnya tadi udah rusak dan tubuh kita terbiasa dengan kerusakan itu, terus dicoba lebih disiplin lagi, dicoba dikembalikan seperti semula lagi, otomatis tubuh jadi kayak merasa melawan gitu ya, jadi keluar dari zona nyaman gitu istilahnya. Nah, keluar dari zona nyaman ini yang membuat rasa nyerinya itu. Tapi jangan khawatir kalau rasa nyeri ini bisa diatasi dengan obat-obatan anti nyeri atau analgesik seperti itu. Ini yang menariknya nih. Untuk pengobatan tersebut apakah hanya ada di CMI atau bagaimana dokter? Jadi sesuai dengan saat ini ilmu kedokteran kan selalu berkembang nih Mbak gitu kan, dan dia berupaya untuk mencari atau memberikan terapi yang terbaik untuk pasien, dan ini sebenarnya tidak hanya ada di Indonesia saja, nggak ada di CMI aja, tapi di luar negeri juga sudah diterapkan seperti itu. Nah, apakah ini sesuai dengan medis saat yang berada di Indonesia? Itu sesuai karena kan beliau juga dokter gitu, karena beliau Dokter Ibnu Sina ini kan juga dokter. Dan ilmunya juga sesuai dengan ilmu medis saat ini dan sesuai dengan PPRI 103 tahun 2014 gitu. Kita sudah diarahkan bahwa pengobatan itu kalau misalkan ada pengobatan penyerta lainnya yang mampu untuk menunjang kesehatan pasien, maka bisa dilakukan. Jadi tidak akan bentrok ya dengan pengobatan medis yang sekarang mungkin sudah berjalan. Iya begitu? Mbak, betul. Karena kan kami juga membuka mitra ya, ada mitra dokter-dokter di tempat lain ya, seperti ya di Kalimantan, di Sumatera, di Papua, itu kan juga ada mitra-mitra kami yang mana dokternya itu juga mengontrol pasien-pasien kami yang berada di sana gitu. Jadi tidak obatnya hanya obat dari sini, tapi juga ada pengontrolan obat dari dokter-dokter tersebut. Misalkan memang ada ternyata pasien tidak mau makan nih, perlu untuk perawatan asupan nutrisi nih, berarti kan perlu dokter spesialis juga yang ikut andil seperti itu. Dan itu kami juga ada mitranya di kota-kota tertentu. Tapi ada kemungkinan tidak sih obat yang memang sudah diberikan, yang sudah dikonsumsi, tapi ternyata bahan-bahannya itu tidak cocok dengan obat yang dikeluarkan oleh CMI begitu? Apakah ada penyesuaian juga atau bagaimana? Sejauh ini tidak ada, karena kan dikustomize sesuai dengan tubuh si pasien. Dan ada riwayat medisnya juga ya, pengobatan-pengobatan apa yang sudah dilakukan begitu? Betul. Hanya saja obat ini tidak bisa digabungkan dengan kemoterapi gitu. Karena kan kalau berbeda sistemnya gitu. Kalau kemoterapi kan dia kan untuk mencari sel kanker, tapi juga dia merusak beberapa yang sinyalnya sama dengan sel kanker ini gitu. Sedangkan kalau dari CMI sendiri itu terprogram gitu. Dia hanya terfokus pada memperbaiki unsur kimiawinya, dan asalkan kalau kimiawinya sudah membaik nih sesuai semula, pastikan yang tadinya ada perubahan gen akan kembali lagi juga Mbak gitu. Nggak akan ada nutrisi untuk sel kanker tersebut. Baik, kemoterapi kan biasanya dilakukan berkali-kali ya, secara berulang. Lalu ketika ingin pindah ke CMI mungkin penanganannya, apakah harus ada jeda dulu panjang atau bagaimana nih dok? Untuk jangka dari, misalkan berhenti dari kemoterapi untuk menggunakan metode Dr. Ibnu Sina, minimal ada jangka 2 minggu. 2 minggu? Karena kan setelah kemoterapi ada beberapa sel-sel normal
yang mati ya, seperti misalkan sel rambut, sel kuku, sel kulit, seperti itu. Nah, kita beri waktulah dulu untuk mereka supaya beregenerasi terlebih dahulu. Jadi nanti untuk obat dari metode Ibnusina ini tidak bekerja 2 kali gitu. Jadi supaya fokus ke yang sel kankernya aja gitu. Baik, itu kan dari kemoterapi. Lalu bagaimana dengan operasi pengangkatan? Begitu, apakah masih bisa berjalan? Bisa berjalan, Mbak. Dan perlu digarisbawahi bahwa pengobatan dari yang Ibnusina ini kita tidak tiba-tiba langsung menuju ke sel kankernya, tapi kita memperbaiki keadaan tubuh si pasien dulu. Imunnya juga harus diperbaiki dulu dengan obat-obatan atau obat yang ada di dokter Ibnusina ini. Jadi perbaiki imunnya, kemudian baru sel kankernya atau perbaiki unsur-unsurnya seperti itu. Dan untuk yang diambil sudah mengambil operasi itu bisa langsung saja gitu. Hanya aja nanti perlu pertambahan perawatan luka seperti itu, kayak seperti wound care seperti itu. Sejauh ini persentase kesembuhan dari pengobatan di CMI seperti apa dari pasien-pasien yang sudah ditangani ini, Dok? Kalau untuk persentase kesembuhan sendiri, kita kan memang sudah ada dari 2008 ya. Nah, kurang lebih 12.000 pasien dan kurang lebih sebanyak 80% pasien mengeluhkan kalau sembuh dari kanker seperti itu. Jadi dilihat 5-10 tahun setelah minum obat, tidak ada pertumbuhan kanker lagi seperti itu. Dan memang terapi dari metode Ibnusina ini bisa dihentikan ketika sudah bersih 100%. Betul, bisa. Begitu. Jadi nggak diminum seumur hidup. Ketergantungan ya. Betul. Baik, wah ini menarik sekali nih tentunya. Saudara ingin mengetahui lebih dalam mengenai metode Ibnusina ini untuk pengobatan penyakit kanker. Kita akan gali usai jeda ya. Kita akan jeda dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam bincang kita. Dan untuk Anda, saudara yang ingin mengetahui lebih dalam atau lebih detail mengenai pengobatan kanker melalui metode Ibnusina di CMI, kita bisa langsung saja saksikan tayangan berikut ini. Kanker terjadi akibat pertumbuhan sel-sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Pertumbuhan sel abnormal ini dapat merusak sel normal di sekitarnya. Biasanya kanker pada awalnya tidak menimbulkan gejala dan baru terdeteksi setelah mencapai stadium lanjut, sehingga kanker menjadi penyumbang kematian kedua terbesar di dunia. Faktor utama pemicu kanker adalah pola hidup yang kurang sehat, seperti kurang olahraga, merokok, dan pola makan yang tidak sehat. Penyakit kanker bukanlah penyakit yang baru ditemukan. Jauh sebelum peradaban pengobatan modern tercipta, Ibnusina telah melakukan penelitian dan merancang pengobatan untuk penyakit kanker. Dalam karya bukunya yang berjudul The Canon of Medicine Al-Qanun fil Al-Tib. Ibnusina adalah seorang ilmuwan dari timur yang berkontribusi besar terhadap perkembangan ilmu kedokteran. Beliau menguasai ilmu bedah dan sangat memahami ilmu biomolekuler yang menjadi ilmu dewa saat ini. Sehingga ia dikenal dunia sebagai bapak kedokteran modern. Formulasi Ibnusina yang telah dikenal kehebatannya di seluruh dunia sudah menjadi dasar pengobatan di Canon Medicine Indonesia atau CMI Hospital. CMI Hospital yang sebelumnya dikenal dengan nama GS Setra ini berlokasi di Kota Bandung, Jawa Barat. Tepatnya di Jalan Tubagus Ismail 7, nomor 21. Berdiri tahun 2008 lalu dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap dan terjangkau. Pengobatan CMI mengusung dua keilmuan besar, yaitu ilmu kedokteran modern dan ilmu kedokteran komplementer dari timur berdasarkan buku The Canon of Medicine Al-Qanun fil Al-Tib karya Ibnusina. Dengan mengadopsi metode pengobatan komplementer kedokteran klasik timur berbasis formula Ibnusina yang terintegrasi dengan metode konvensional kedokteran modern, dapat memberikan tingkat kenyamanan pasien lebih tinggi, minim efek samping, dan tanpa tindakan invasif. Penggabungan atau integrasi yang serasi inilah yang membawa tingkat kesembuhan pasien lebih tinggi dan kualitas hidup pasien meningkat.
Setiap pasien yang datang akan diperiksa oleh para dokter dan dilakukan pemeriksaan penunjang medis yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis pasien. Para dokter akan memberikan informasi yang lengkap mengenai diagnosis pasien dan memberikan berbagai pilihan terapi yang ada saat ini. Pasien yang ingin mengetahui informasi lebih dalam mengenai formula Ibnusina akan dirujuk ke BPT GR Setra dan melakukan konsultasi dengan para konsultan komplementer kami yang profesional dan berpengalaman. Penggabungan atau integrasi yang serasi inilah yang membawa tingkat kesembuhan pasien lebih tinggi dan kualitas hidup pasien meningkat. Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, CMI Hospital telah dilengkapi dengan fasilitas medis seperti laboratorium, tenaga dokter ahli, ruang rawat jalan, dan ruang rawat inap, serta memiliki instalasi farmasi medis dan komplementer yang lengkap. Pelayanan CMI mencakup pelayanan konsultasi medis, konsultasi komplementer, diagnostik laboratorium klinik, pengobatan modern, dan pengobatan klasik timur berbasis formula Ibnusina. Keberadaan laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan mutakhir dan komprehensif sebagai sarana penunjang medis untuk diagnosis, serta sebagai kontrol pengobatan yang dilakukan pasien, sehingga perkembangan terapi pasien dapat terpantau dengan baik. Biasanya metode pengobatan pasien kanker saat ini dengan operasi, kemoterapi, atau radiasi. Namun, pengobatan tersebut memiliki efek samping dan juga membutuhkan biaya yang besar. Di klinik utama CMI, metode untuk pengobatan penyakit kanker sudah dibuat dengan sistematis berdasarkan ilmu konon karya Ibnusina. Pemberian racikan obat formula Ibnusina harus disesuaikan dengan hasil diagnosa dokter ahli di CMI Hospital. Untuk pasien penderita kanker, formula Ibnusina memiliki kemampuan untuk memutuskan sel-sel kanker, sehingga pasien dapat sembuh tanpa kemoterapi ataupun operasi. Jadi setelah diagnosa tegak ya, setelah pemeriksaan laboratorium, kita juga harus tahu tinggi badan pasien, berat badan pasien, dan golongan darahnya. Karena dari situlah dasarnya tim farmasi kita bisa meracik obat sesuai dengan kebutuhan pasien. Formula Ibnusina ini dia bekerja dalam hitungan detik, di mana kanker itu sendiri menyebar dalam hitungan menit. Jadi obat ini dirancang bekerja sangat cepat dan terprogram. Dia cepat dan terprogram. Jadi kecepatannya juga oke, lalu terprogramnya itu dia tidak akan merusak sel yang masih normal. Dia hanya merusak sel kanker saja, karena memang dirancang pasangan obat itu adalah sel kanker. Sehingga pasien itu merasa lebih nyaman. Klinik utama CMI yang memberikan terapi medis yang menggabungkan ilmu kedokteran modern dan komplementer berbasis formula Ibnusina dapat membawa tingkat kesembuhan pasien hingga 80%. Sehingga klinik utama CMI menjadi incaran pengobatan para pasien penyakit kanker. Saya menderita kanker sejak 2017. Saya awal datang ke CMI itu kondisi payudara kanan saya tuh besar ya, membengkak. Jadi kalau dibuat beraktivitas untuk pegang atau mengangkat sesuatu itu agak sedikit nyeri. Akhirnya selama 2 bulan diterapi, kemudian minum obat dari CMI, kondisi payudara saya sudah mulai hampir sama seperti yang sebelah kiri, kemudian sudah mengecil. Jadi temukan obat yang tepat di CMI karena metodenya itu kalau menurut saya sangat logik dan bisa diterima di akal ya. Saran saya untuk rekan-rekan di luar sana yang sedang mendapatkan anugerah sebetulnya ya, saya melihatnya sebuah anugerah penyakit kanker ini, segera berobat ya ke CMI karena sebetulnya kanker itu bukan sebuah penyakit yang harus ditakuti, tapi harus diselesaikan dan harus diobati secepat mungkin. CMI Hospital hadir memberikan solusi, tak hanya untuk penderita penyakit kanker, namun juga penyakit mematikan lainnya, seperti jantung, gagal ginjal, dan diabetes.
Saya sangat mengapresiasi dan mendukung keberadaan Klinik Utama CMI yang menerapkan metode pengobatan komplementer terintegrasi sejalan dengan strategi WHO, peraturan pemerintah Republik Indonesia, dan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Semoga Klinik Utama CMI dapat menjadi pilihan yang baik, nyaman, dan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Harapan saya untuk klinik CMI ke depannya, klinik ini maju dan menjadi klinik komplementer terintegrasi terbaik di Indonesia. Bila Anda sudah divonis menderita kanker, tak perlu khawatir. Segera konsultasikan dengan datang langsung ke Klinik Utama CMI di Jalan Tubagus Ismail 7 nomor 21, Kota Bandung, atau telepon di 022 253 1000. Ya saudara, melalui tayangan tadi kita sudah lebih mengenal bagaimana metode dari Dr. Ibnu Sina diterapkan di CMI, dan tentunya ini akan memberikan sebuah pencerahan ya, terutama bagi Anda mungkin yang sudah kalau dengar kata kanker begitu sudah ada di tubuh kita, pasti psikisnya langsung down begitu. Jadi aduh kayaknya sudah menyerah. Jangan menyerah karena memang solusi sudah bisa Anda dapatkan dari manapun, dan ini juga terintegrasi begitu dengan tenaga medis yang lain begitu ya dok ya. Ini sudah di segmen terakhir, berarti kita harus pamit undur diri, tapi sebelumnya mungkin ada yang ingin disampaikan kembali nih, yang ingin ditekankan kembali oleh dokter kepada saudara dimanapun Anda berada. Oke, mungkin sedikit pesan untuk pemirsa sekalian. Nah, jangan patah semangat, karena semua penyakit itu pasti ada obatnya. Dan kepada seluruh dokter-dokter dan rekan tenaga medis yang ada di Indonesia, bahkan seluruh dunia, Indonesia. Mari kita terus belajar untuk mengembangkan ilmu sehingga pasien-pasien bisa mencapai tingkat kesembuhan yang lebih baik lagi, seperti itu. Jadi memang CMI ini membuka mitra juga ya, agar bisa terkoneksi bukan hanya di area Jawa saja. Mungkin ada kesulitan yang ingin datang ke Bandung karena jauh. Betul. Apalagi sekarang pandemi tidak mungkin untuk lintas provinsi begitu. Ini juga ada solusinya begitu ya dok ya. Baiklah, tidak terasa nih 30 menit sudah berlalu, lengkap sudah informasi kita pada hari ini. Berarti waktunya kita bertiga pamit undur diri dari hadapan Anda. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya Dr. Ira dan juga Dr. Haidar. Sama-sama. Saya Widi Dwinanda pamit undur diri, dan untuk Anda jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih banyak.